Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman kelas 8. Bagaimana kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat ya. Nah, sebelum memulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Oke, kali ini kita akan membahas tentang transformasi tunggal. Nah, seperti yang telah saya sampaikan minggu lalu, hari ini kita akan membahas tentang transformasi tunggal. Nah, untuk PPT-nya sama materi bahan ajarnya sudah saya kirimkan melalui WA grup ya. Nah, semoga kalian sudah membacanya. Jadi di sini kita akan mendalami materi tersebut. Nah, langsung saja masuk ke pengantar transformasi tunggal. Apa itu transformasi tunggal? Nah, transformasi tunggal ini adalah salah satu topik penting dalam matematika yang mempelajari perubahan bentuk geometris tanpa mengubah struktur dasarnya. Nah, transformasi tunggal ini diambil dari kata transformasi. Nah, transformasi ini artinya perubahan bentuk geometri. Bentuk geometri yang bagaimana? Nah, bentuk geometri ini bisa titik, bisa garis. Misalnya di gambar di samping ini ada titik A, B, C, D, ada garis AB, garis BC, dan bangun datar. Bangun datar persegi atau persegi panjang. Nah, geometri ini bisa titik, bisa garis, dan bisa bangun datar. Dalam transformasi tunggal terdapat 4 jenis dasar, yaitu translasi, refleksi, rotasi, dan dilatasi. Nah, di sini adalah materi yang akan kita bahas pada pertemuan hari ini terkait transformasi tunggal, yaitu ada translasi, refleksi, rotasi, dan dilatasi. Nah, masing-masing transformasi ini memiliki karakteristik dan aturan yang berbeda-beda, tetapi semuanya dapat diaplikasikan untuk mengubah bentuk geometri menjadi bentuk lain yang serupa. Jadi bagaimana karakteristiknya, bagaimana pengertiannya, nanti kita akan bahas. Nah, yang pertama dulu kita akan membahas tentang translasi. Nah, translasi adalah jenis transformasi geometri di mana suatu bentuk dipindahkan atau digeser ke posisi baru tanpa berubah bentuk atau ukurannya. Jadi translasi ini merupakan pergeseran. Arti lainnya, translasi ini adalah pergeseran. Nah, dalam translasi, titik-titik pada bangun datar atau ruang dipindahkan sejauh jarak tertentu ke arah yang ditentukan. Bisa ke atas, bisa ke bawah, bisa ke kanan atau ke kiri tergantung jenis perhitungan translasinya. Jadi tergantung bagaimana arah translasinya. Translasi ini dapat diterapkan pada berbagai objek seperti gambar, grafik, dan model-model geometri yang lainnya. Nah, misalnya ada contoh penerapan translasi. Kita memindahkan sebuah kursi dari satu sisi meja ke sisi yang lain. Kita memindahkan kursi atau meja dari satu letak ke letak yang lain. Nah, itu merupakan pergeseran tanpa mengubah bentuk kursi atau meja tersebut. Jadi kita hanya menggeser tanpa mengubah bentuk meja dan kursinya. Nah, kursi tersebut tidak berubah bentuk atau ukuran, hanya berpindah pada posisinya. Nah, dalam matematika, translasi ini digunakan untuk memindahkan suatu bentuk geometri seperti bangun datar segitiga, lingkaran, atau bangun-bangun datar yang lainnya. Ini bisa digunakan pada translasi ini. Begitu ya. Nah, ini untuk translasinya. Nah, misalkan kita menggunakan bantuan aplikasi GeoGebra. Nah, jadi kalian bisa melihat membuka aplikasi GeoGebra ini melalui Google ya. GeoGebra Classic. Nah, klik yang atas ini, nanti diarahkan ke
bidang koordinat kartesius, di mana bidang koordinat kartesius ini terdiri dari sumbu X dan sumbu Y. Sumbu X yang mendatar dan sumbu Y yang tegak atau vertikal. Nah, perpindahan atau translasi ini misalkan seperti ini. Ada suatu garis di negatif 4,4 dan negatif 4,0. Nah, jika kita pindahkan garis AB ini, ruas garis AB ini ke arah kanan ya, misalkan ya. Nah, garis AB ini, garis A, B, jika pindahkan ke arah kanan sebanyak 3 satuan, itu berada di 1, 2, 3 di sini. Nah, ini sebagai bayangan dari garis AB yang dipindahkan sejauh 3 satuan. Nah, garis CD ini merupakan bayangan dari garis AB pada proses translasi, ya. Nah, ini merupakan perpindahan atau translasi. Nah, kemudian untuk translasi bangun datar itu juga sama prinsipnya. Jadi kita hanya perlu memindahkan titik-titiknya, kemudian kita hubungkan kembali pada garisnya. Kita hubungkan dengan suatu garis. C ke D kita hubungkan dengan suatu garis. Misalkan ada bangun segitiga di titik sini, negatif 2,1, negatif 4, kemudian negatif 1,4. Nah, ini ada segitiga EFG. Nah, jika kita translasikan, maka misalkan 5 satuan ke arah kanan, berarti garis bangun datar segitiga berarti kita translasikan titik-titiknya terlebih dahulu. 5 satuan ke 5 satuan ke kanan berarti kan 1, 2, 3, 4, 5. Nah, di sini kemudian yang F 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian yang titik G 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini merupakan bayangan segitiga, bayangan dari segitiga EFG ini. Ini bayangannya dari hasil translasi atau pergeseran, perpindahan. Nah, seperti itu. Jadi intinya kita memindahkan titik-titiknya terlebih dahulu, baru dihubungkan sehingga membentuk seperti bangun datar segitiga. Begitu ya.